Halo semuanya dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar kehidupan ganda dari salah satu tokoh yang bisa dibilang paling kompleks di dunia epik kuno. Namanya Kartamarma. Kita bakal selami kisahnya bareng-bareng karena jujur aja, riwayat tokoh yang satu ini punya kejutan gelap yang mungkin gak Anda duga. Langsung aja kita mulai ya. Nah, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari asal-usulnya, lalu bahas dua silsilahnya yang beda banget, perannya sebagai juru tulis, tragedi serangan malam yang kelam itu, dan diakhiri dengan kutukan cacing tanah. Yap, Anda nggak salah dengar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, asal-usul sang penyintas misterius ini. Kartamarma ini benar-benar definisi nyata dari sebuah kontradiksi berjalan. Bayangin aja, kehidupan sehari-harinya di istana itu sangat rapi, tertata, metodis, dan beradab banget. Tapi begitu dia ada di medan pertempuran, tindakannya wow, brutal luar biasa. Gimana coba satu orang bisa hidup di dua dunia yang se-ekstrim itu? Lanjut ke bagian kedua, dua silsilah berbeda. Ini nih yang bikin narasi dia makin menarik. Kalau kita baca teks asli Mahabharata versi India, Kertawarma ini diposisikan sebagai sekutu dari Wangsa Yadawa. Spesifiknya, dia itu putra Herdika yang memihak kubu musuh. Tapi pewayangan Jawa punya jalan cerita yang sama sekali beda. Cerita di Jawa malah narik dia langsung masuk ke dalam garis keturunan keluarga kerajaan Hastinapura. Adaptasi yang luar biasa berani kan? Angka 99. Kenapa? Karena dalam tradisi Jawa, Kartamarma dicatat sebagai putra ke-99 dari Prabu Dhritarashtra dan Dewi Gandari. Jadi dia bukan sekedar orang luar atau sekutu biasa, dia beneran darah daging yang tumbuh di dalam tembok Hastinapura. Posisinya pas banget di bagian ekor dari 100 bersaudara Kurawa. Kita lanjut ke bagian ketiga, juru tulis Hastinapura, sang birokrat kerajaan. Jadi, di bawah pemerintahan Prabu Duryodana, Kartamarma ini megang jabatan bergengsi yang murni urusan administratif. Gelarnya Juru Paniti Sastra. Dia tinggal di Kesatrian Tirta Tinalang, dan dia ini birokrat tulen. Dunianya itu seputar arsip, tinta, dan dekret kerajaan. Di saat saudara-saudara Kurawanya yang lain sering emosional dan impulsif, dia justru si pemikir sistematis yang anteng bekerja di balik layar. Relate nggak nih sama Anda yang kerjanya kantoran? Tapi tunggu dulu, jangan biarkan gelar sekretaris itu menipu Anda. Begitu perang Baratayuda meletus, sang birokrat ini seketika lempar penanya dan langsung menjelma jadi seorang senopati agung. Di teks Mahabharata, dia bahkan mimpin pasukan gabungan Yadawa yang supermasif, satu aksohini penuh loh, buat maju ke medan pertempuran. Transisi dari meja kayu yang tenang ke medan darah yang brutal ini benar-benar bikin merinding. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, tragedi serangan malam. Misi balas dendam yang bakal ngubah segalanya. Coba bayangkan situasinya. Setelah 18 hari perang yang benar-benar menghancurkan segalanya, dan setelah pemimpin tertinggi mereka tumbang, kubu Kurawa itu hancur lebur. Cuma sisa 3 pria putus asa ini yang masih bernafas, Aswatthama, Krepa, dan Kartadarmama. Berdiri di tengah reruntuhan, rasa kehilangan dan amarah bikin mereka merencanakan balas dendam yang secara harfiah melanggar semua aturan suci peperangan. Ini dia momen tergelapnya. Aswatthama menyusup buat membantai kubu Pandawa. Terus Kartamarma ngapain? Nah, sesuai banget sama karakter lamanya sebagai birokrat, dia ngambil peran fasilitator. Dia berjaga di luar, sembunyi di balik bayang-bayang, dia memang nggak ikut ngebasin pedang ke target utama. Tapi dia yang memastikan sistem pembantaian itu berjalan mulus. Dia bantu mastiin anak-anak Pandawa dan Srikandi terbunuh saat tidur, lalu membakar perkemahan itu sampai rata dengan tanah. Kejam banget kan? Dan semua perbuatan itu membawa kita ke bagian kelima, kutukan cacing tanah. Akhir tragis dari sang birokrat. Sekali lagi takdirnya terbelah jadi dua versi. Epik Mahabharata mencatat dia mati bertahun-tahun kemudian dipenggal oleh Satyaki gara-gara rebutan permata dan saling ejek pas mabuk soal serangan malam itu. Tapi, versi pewayangan Jawa ngasih keadilan yang jauh lebih instan dan brutal. Dia diburu habis-habisan sama Bimasena yang lagi ngamuk dan akhirnya dihancurkan tanpa ampun oleh hantaman gada. Disinilah puncaknya. Pas Kartamarma lagi meregang nyawa di atas tanah, Krishna menjatuhkan hukuman pamungkasnya. Sang mantan juru tulis kerajaan ini, pria yang menyelinap kayak pengecut di atas tanah kotor waktu malam pembantaian, dikutuk secara harfiah untuk bereinkarnasi jadi seekor cacing tanah. Sebuah keadilan puitis yang sangat ironis. Jadi ada satu pertanyaan provokatif yang mau saya tinggalin buat Anda renungkan. Apakah Kartamarma ini cuma seorang prajurit setia yang patuh sama sistem dan sumpah setianya? Atau peran dia di malam pembantaian itu malah jadi bukti kalau kepatuhan buta itu sebenarnya adalah bentuk kepengecutan yang paling buruk?
Coba dah pikirin itu pas Anda lagi di tempat kerja besok. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.